sekali, 2 kali, 3 kali, ya harusnya segera bertobat itu. Nggak boleh. Makanya kalau MUI berbicara, mengingatkan itu adalah beliau-beliau itu menyampaikan alat kelaminnya apa sih transgender itu? Laki-laki. Sekarang udah wanita, dia udah tebas, Hah? udah potong. Udah dipotong? Ya tapi kan anunya kan kodratnya kan laki-laki tuh. Nah kodratnya Tuhan itu yang harus menjadi panutannya, artinya yang harus diikuti syariatnya. Jadi kalau dia asalnya diciptakan sebagai laki-laki, maka ketika dia melakukan ibadah misalnya, ya dia harus sebagai laki-laki. Gitu. Jadi apalagi masalah umroh. Nah kalau masalah umroh, maka dia softnya ya juga softnya harus karena laki-laki. Gitu. Tapi ini udah nggak cuma sekali, katanya sebelumnya juga udah pernah. Nggak hanya sekali katanya. Sudah 3 kali. Nggak hanya sekali. Iya, ya hanya sekali, 2 kali, 3 kali, ya harusnya segera bertobat itu. Nggak boleh. Makanya kalau MUI berbicara, mengingatkan itu adalah beliau-beliau itu menyampaikan bahwa yang benar itu ya kalau kodratnya laki-laki maka ritualitasnya menjalankan ibadahnya ya dia harus sebagai laki-laki. Misalnya pakaiannya ketika umroh, ketika sa'i misalnya, nah bajunya ya laki-laki, ini bukan berjilbab, bukan bercadar gitu. Gus, oke. Kalau dari kacamata Gus Rofi sebagai Gus nih ulama, itu melihat fenomena ini gimana sih Gus depannya Gus? Nah iya, makanya kan harus belajar ya. Kita ini kan dituntut belajar, ikro, bacalah. Nah jadi terutama teman-teman transgender ini sebelum melakukan ibadah umroh maupun haji ya tanyalah ke kiainya, ke PBB-nya, tunjukkan identitasmu. Jadi saya ini sebenarnya sebagai ini. Terus bagaimana ketika saya menjalankan ibadah ini diterima oleh Allah, terutama tobat saya diterima oleh Allah, kan begitu Mas. Kita nanti ngomong persoalan transgender dianggap nggak menghormati hak asasi manusia. Tapi kalau menyangkut ibadah, kalau dia dikodratkan sebagai laki-laki, maka dia harus menjalankan ibadahnya ya harus sesuai syariat sebagai seorang laki-laki. Itu aja sih maksudnya. Berarti karena insan agama pantas untuk dipidanakan ya? Yaitu bisa dikategorikan penistaan terhadap agama, main-main terhadap agama. Bisa saja gitu. Nah, tapi kan gimana ya? Kalau sudah dihimbau ya minta maaf lah, bertobatlah gitu loh. Bukan malah misalnya menantang-nantang. Nah itu yang mengakibatkan dia akan dan bisa dilaporkan sebagai pasal penistaan agama. Gus, tapi di sini bisa disalahkan dari pihak travelnya juga nggak Gus, karena meloloskan? Nah iya kan begini, biasanya itu seorang travel itu kan ada pembimbingnya. Nah terus pihak misalnya sama namanya Bisa Zega. ini harus cerita, ya ini saya ini, atau ngomong pihak travel saya ini sebenarnya dikodrat sebagai laki-laki. Jadi nanti kalau saya ibadah umroh, melakukan tawaf dan lain-lain, maka saya harus bagaimana kalau tidak paham, kalau tidak mengerti, begitu. Bisa saja travelnya nggak paham, kalau yang, tapi kan kalau KTP sama itu kan bisa dirubah. Makanya harus ada keterbukaan antara pelaku tersebut dengan pihak agent, pihak travelnya, bahwa saya ini laki-laki sebenarnya, sehingga ibadahnya ya dia harus syariatnya ya sebagai laki gitu. Tapi dalam kasus ini pihak travel juga bisa diperkarakan juga nggak sih Gus? Nggak bisa. Yang
penanggung perkara itu ya pihak ini, ya si siapa Eza ini, kalau sampai itu dipidanakan. Nah, mumpung belum ada yang mau mempidanakan, hendaklah bertobat dan minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Perkara setelah ibadah kamu mau jadi apa, kayak jadi perempuan, jadi laki, jadi itu urusannya mereka lah. Saya nggak masuk ke ranah privasi yang bersangkutan gitu. Tapi berita hari ini memang banyak yang notice Gus, kayak dari MUI juga turun tangan, terus Iya. dari pihak anggota DPR juga ikut turun tangan, dan banyak artis-artis yang juga menyuarakan. Mas Mufti ya, Mas Mufti Anan ya, dia tetangga saya di Pasuruan, beliau menantu dari Yai Idrus Hamid atau menantu cucu Mbak Hamid. Saya kira benar yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang wakil rakyat, terus MUI bersuara, wajar lah. Malah saya yang nggak pantas, saya jangan dikatakan sebagai seorang tokoh ulama, saya rombeng, saya biasa aja. Jadi gambarannya seperti itu. Insya Allah sama lah pendapat saya dengan para kiai saya yang ada di MUI maupun di NU berkaitan persoalan seorang transgender itu ibadah ritualnya harus seperti apa, bajunya seperti apa, bacaannya seperti apa. Pesan-pesan buat Elja ini, Ya pesan untuk Mbak Eza apa? Zega. Eza Zega ini Mbak apa Mas ya? Hah? Ya udah Mbak Eza lah, ya Mbak Eza senang karena memang pilihannya ke arah situ. Ya pesan saya adalah jangan bermain-main dalam hal urusan agama, karena urusan agama itu sensitif. Kemarin aja ada yang makan babi di shopping, dia muslim, gara-gara hanya bikin demi konten, akhirnya masuk penjara. Iya. Masuk penjara itu nggak enak, nggak bisa bebas. Jadi jangan hal untuk menyentuh masalah agama. Saya kira itu.